Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Iya pun. kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi sebagai host dalam podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada episode hari ini nih, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya udah nggak asing lagi nih, karena seragam ini pasti udah pada tahu nih sobat siapa sih gitu kan. Nah jadi daripada kita berlama-lama nih, mungkin sobat juga udah penasaran siapa sih narasumber yang udah hadir bersama kita. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja nih. Pak, boleh dong Pak kenalan nih sama sobat bersinar yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Oti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya Yap. pun. Hai sobar. Pada kesempatan pagi hari ini saya memperkenalkan diri terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Terkait dengan ini saya memperkenalkan diri, nama saya jelas Slamet Raharjo. Adapun saya menjabat di Polres Pesisir Barat ini selaku atau sebagai Wakapolres Pesisir Barat. Semoga sobar selalu bersama kami untuk mendengarkan apa-apa yang akan kami sampaikan terkait dengan perkembangan dan situasi peredaran narkoba di wilayah Polres Pesisir Barat, Mbak. Nah, sobat, hari ini saya sudah bersama Bapak Slamet Raharjo selaku Wakapolres Kabupaten Pesisir Barat. Jadi ini saya panggilnya Pak Slamet, Pak Raharjo, atau apa nih Pak? Enaknya apa ya? Biar lebih akrab gitu. Panggilnya enaknya Pak Dingin aja. Pak Dingin. Iya, karena S itu dingin. Oke. Jadi panjangnya Slamet Raharjo. Oke, Pak Jadi kalau Dingin. Dingin Raharjo, iya. gitu ya. Gimana Mbak? Oke Pak, jadi tema podcast kita pada hari ini nih Pak adalah aspek hukum dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Pesisir Barat nih. Mungkin sobat bingung nih, kenapa sih kok BNN Tanggamus tapi podcastnya sampai ke Pesisir Barat nih, jauh banget gitu kan. Nah jadi kembali saya ingatkan bahwa BNN Kabupaten Tanggamus itu memiliki 3 zona kerja nih, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan juga Kabupaten Pesisir Barat. Iya. Nah, jadi daripada kita lama-lama nih Pak, kita langsung ngobrol aja ya Pak ya. Bisa Mbak. Boleh nggak sih Pak diceritain nih, selama Bapak menjabat sebagai Wakapolres atau selama Bapak bertugas nih di Kabupaten Pesisir Barat, gimana sih Pak kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Kabupaten Pesisir Barat? Ya, terima kasih Mbak Onti. Terkait dengan lama saya bertugas, perlu saya jelaskan dulu. Saya bertugas di Polres Pesisir Barat ini sejak tanggal 2 Mei tahun 2024. Yang mana kalau dihitung, kurang lebih saya bertugas di Polres Pesisir Barat ini selaku Wakapolres 1 tahun 8 bulan. Ya, jadi memang banyak terkait dengan kasus-kasus yang ada di Polres Pesisir Barat, baik itu maupun C3, narkoba dan lain sebagainya, ataupun banyak juga pelanggaran-pelanggaran. Dalam hal ini terkait dengan kasus peredaran narkoba di Polres Pesisir Barat ini, khususnya di wilayah-wilayah tertentu di wilayah hukum Polres Pesisir Barat ini memang masih sangat bisa dibilang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena dari beberapa kasus yang ditangani oleh Polres Pesisir Barat, kalaupun dilihat memang masih cukup membuat ya kita miris terkait kasus yang ada, kemudian peredaran-peredaran yang disampaikan, kemudian juga terkait dengan usia-usia rentan yang terkena, mulai dari kurun waktu
1 tahun 8 bulan saya berjabat di Polres Pesisir Barat ini memang banyak terkait peredaran narkoba ini. Namun kita tidak pernah menyerah atau tidak pernah berputus asa untuk memberikan perlindungan atau memberikan pengabdian yang terbaik untuk memberantas dan memperkecil peredaran narkoba di wilayah Polres Pesisir Barat. Oke, artinya selama Bapak bertugas di sini, kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu sudah miris, Pak ya? Siap. Bisa dikatakan darurat narkotika? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Mbak. Nah, menyikapi dari trennya nih Pak, apakah setiap tahun mengalami peningkatan dari baik itu penyalahgunaannya maupun peredaran gelap narkotika? Untuk tren, ya kita di wilayah Polres Pesisir Barat ini memang ada peningkatan, namun tidak signifikan, tidak terlalu signifikan. Namun di sini dengan tren yang ada, kita tetap harus bekerja dan bekerja lebih giat. Karena apa? Kalaupun bisa, kita menginginkan bahwa tren peningkatan itu tidak ada terkait dengan baik itu peredaran, pengguna dan lain sebagainya. Kita berharap khususnya Polres Pesisir Barat menginginkan dan berharap terus bekerja dan bekerja untuk mengikis segala jenis peredaran narkotika di Polres Pesisir Barat. Gitu. Nah, jenis narkotika yang paling sering nih Pak digunakan oleh masyarakat. Nah, apa sih Pak? Untuk jenis-jenis narkotika yang sering digunakan masyarakat, mengingat kita tadi sudah saya sampaikan bahwa usia rentan penyalahgunaan narkoba ini mulai dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Ya, jelas di sini bahwa peredaran narkoba ini anak usia remaja ingin tahu, pada intinya satu ingin tahu, kan begitu. Di sini untuk peredaran jenis narkotika itu ada didominasi dengan ganja. Ya. Ganja, kemudian di sini ada sabu dan beberapa ekstasi itu. Tadi kita menyikapi tentang peredaran gelap narkotika nih Pak. Tadi kan yang dituju nih yang menjadi korban penyalahgunanya itu kisaran usia 17 sampai 35 tahun. Dan itu kan usia-usia produktif ya Pak ya. Beberapa kasus nih yang ditangani oleh Polres Tanggamus, bagaimana sih Pak modus operandi nih dari pengedar maupun mafia-mafia peredaran gelap narkotika nih untuk mencari mangsa nih Pak? Terima kasih Mbak Onti. Di sini saya menjelaskan bahwa kasus yang dilaporkan terkait dengan peredaran narkotika di Polres Pesisir Barat, khususnya wilayah hukum Polres Pesisir Barat itu terdapat 23 LP, yang mana di situ ada 31 TSK. Nah, jumlah BB atau barang bukti yang bisa kita sita di situ ada 77,67 gram ganja, kemudian 2071 gram atau ya 71 gram sabu dan 10 butir ekstasi. Jadi terkait dengan kegiatan ini, modus operandi ini bahwa anak-anak kita dalam hal ini yang terpapar oleh narkoba ini, awal mulanya yaitu tadi dia membeli sebagai kurir, kemudian mencoba dan mengajak kawannya, kemudian ya antara lain ya setelah
merasa enak gitu kan. Ya kan. Coba-coba Coba-coba kok enak, mengajak lain modus operandinya ya sama. Awalnya ya mungkin dari coba-coba, terus dapat iming-iming, mungkin kan seperti itu kan. mungkin awalnya ini coba deh gratis gitu lah Nah, ya. Dia udah kecanduan bayar kamu kok mau Ah. gratis aja. mungkin kayaknya Mbak ya, ya Mbak gitu kira-kira. Nih, lalu nih Pak, bagaimana sih Pak langkah-langkah nih dari Polres Pesisir Barat sendiri nih untuk menekan jumlah peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika nih di Kabupaten Pesisir Barat? Ya, terima kasih Mbak terkait dengan langkah-langkah atau strategi Polres Pesisir Barat dalam menekan angka peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Barat. Memang kita perlu ketahui bahwa di wilayah hukum Polres Pesisir Barat ini ada beberapa kantong atau tempat yang mana menjadi bisa dibilang tujuan atau fokus peredaran. Nah, di situ barang masuk karena kita berada di antara kabupaten lain. Nah, ini kita mohon maaf memperjelas terkait dengan adanya peredaran di sini itu terkait dengan adanya kita berada di tengah-tengah atau di di tengah-tengah antara kabupaten dengan kabupaten lain. Nah, jadi di sini barang itu masuk, ya kan, melalui liwa dan tanggamus, serta ada barang-barang yang memang sengaja dipasok seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah dalam hal ini cegah tangkal, kalau kita bilang, kita dari pihak Sat Narkoba setiap hari itu selalu melakukan patroli maupun kita bekerja sama dengan perangkat-perangkat desa, memberikan sarana kontak kita apabila ada di Pekon tercium akan adanya peredaran narkoba, bisa menghubungi Polres Pesisir Barat maupun Polsek yang terdekat. Nah, kemudian juga di situ beberapa waktu yang lalu terkait dengan kegiatan-kegiatan Sat Narkoba Polres Pesisir Barat melakukan edukasi terkait dengan peredaran narkoba, baik pencegahan dan lain sebagainya. Di situ sudah beberapa kali kita melaksanakan baik sosialisasi maupun edukasi terkait bahayanya peredaran narkoba. Dan kebetulan beberapa kali saya ikut dan terjun langsung terkait dengan langkah-langkah kita untuk memberantas atau menekan peredaran narkoba di wilayah Polres Pesisir Barat. Gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya Pak ya masyarakat melaporkan langsung nih kepada Polres Pesisir Barat apabila terdapat peredaran gelap narkoba atau dicurigai nih sepertinya tetangga saya ini bandar atau apa, itu nggak apa-apa banget ya Pak ya melapor ke Pesisir Barat? Oh, sah-sah aja dan tidak ada halangan atau tidak ada larangan terkait masukan atau informasi. Itu yang kami tunggu sebenarnya ya. Dengan keterbatasan anggota kita yang tidak bisa mencakup ke seluruh wilayah hukum Polres Pesisir Barat, kita sangat berharap peran serta dari masyarakat, terutama perangkat-perangkat desa dan lain sebagainya, untuk bisa bekerja sama dengan kita sehingga apa yang kita inginkan, baik kampung maupun wilayah kita bisa terbebas dari peredaran narkotika. Itu sangat kita harapkan sekali, Mbak, bahwa di sini
polisi tidak membatasi. Iya, betul. Polisi welcome. Apabila ada kritikan maupun saran serta masukan, apalagi terkait dengan peredaran narkotika, kami sangat berharap. Nah itu identitasnya aman nggak Pak yang laporin? Saya jamin 100% aman dan Oke. terlindungi. Nah, udah dijamin ya sobat sama Nah. Kak Ingin. Kalau Ah, pelapor identitasnya dirahasiakan dan dijamin keselamatannya ya Pak ya. iya. Jadi tinggal halo Pak Dingin. Gitu. Iya, betul sekali itu. Ingat sober ya, khususnya kami anggota Polres Pesisir Barat dan pada khususnya lagi anggota Res Narkoba sangat merahasiakan informasi pelapor terkait dengan peredaran narkoba yang ada di wilayahnya. Aman sobat. Iya. Nah balik lagi nih kita ke peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi kan penyalahgunaan narkotika kita bicara ada bandar, ada kurir, dan ada korban penyalahguna nih. Nah untuk korban penyalahguna sendiri nih, itu status hukumnya gimana sih Pak? Dan apakah mereka juga akan dipidana gitu? Mereka ini penyalahguna. Jadi begini, terkait dengan status hukum, ya kan memang di situ ada istilahnya ada tahapan-tahapan atau di situ ada pengedar, ada bandar dan pengguna. Jadi gini, untuk bagi penyalahguna kita bisa merehabilitasi untuk terkait hukuman-hukuman itu kita bisa arahkan ke rehabilitasi. Oke, artinya apabila korban penyalahguna murni, sebenarnya mereka tuh wajib rehabilitasi ya Pak ya? Ya. Dan apa sih Pak mekanismenya nih apabila sudah ditangkap nih sama Polres Pesibar, tapi ternyata dia itu penyalahguna murni gitu. Lalu mekanisme agar dia bisa melakukan rehabilitasi itu seperti apa Pak? Jadi untuk penyalahgunaan narkoba terkait dengan penyalahgunaan ini ya, penyalahgunaan ya, itu tahapan-tahapannya kita melakukan pertama asesmen, kemudian itu ada TAT, kemudian ada lagi tahapan-tahapan lainnya, sehingga dengan tahapan-tahapan tersebut kita bisa menyarankan atau memutuskan bahwa penyalahguna tersebut bisa kita rehabilitasi. Oke. Nah, ketika penyalahguna ini sudah mendapatkan rekomendasi Pak untuk rehabilitasi, apakah mempengaruhi status hukum dia ketika dia membuat SKCK terdapat catatan kepolisian nih, dia sudah terlibat narkotika walaupun dia di rehabilitasi ya. Jadi begini, kalau catatan itu ya, kalau catatan itu apabila pada saat tertangkap ya kan, kita tertangkap terkait dengan perbuatan maupun yang telah dilakukan, untuk catatan tetap ada, namun ya kan, namun terkait dengan hukum ya, hukum yang dilaksanakan apabila dia masih rehab, mungkin itu untuk SKCK tetap tidak bisa dikeluarkan ya. Ada catatan, tetap di SKCK itu ada catatan tentang perbuatan yang telah dilakukan gitu. Oke sobat, artinya walaupun ketika ditangkap saya cuma penyalahguna murni, bisa direhabilitasi kok, tapi tetap mempengaruhi SKCK iya, nih. catatan. Jadi jangan coba-coba ya Pak ya. Tidak perlu dicoba. Iya, jangan dicoba, tidak perlu dicoba. Kan Pesibar ini nih banyak pantai nih Pak, terus terkenal dengan tempat-tempat wisatanya. Nah menurut Bapak, dengan potensi wisata yang begitu besarnya, kira-kira mempengaruhi nggak sih Pak peredaran gelap narkotika di Pesisir Barat? Terkait dengan wilayah Polres Pesisir Barat atau wilayah hukum Polres Pesisir Barat yang mana terdiri dari
bentangan pantai sejauh atau seluas kurang lebih 217 km, yang mana juga di sana terdapat turis-turis dari luar. Saya tetap menyatakan bahwa peredaran narkotika tidak menutup kemungkinan dengan adanya turis-turis yang berdatangan dari sini bisa masuk dari turis-turis tersebut, ataupun dengan kebutuhan turis tersebut ada upaya-upaya untuk memasok ke wilayah Polres Pesisir Barat. Maka dari itu kami selaku aparat, khususnya Sat Narkoba Polres Pesisir Barat, tetap waspada dan selalu memasang mata telinga di luar, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, Pak, tentang peredaran gelap narkotika, tentang penyalahgunaannya, tentang modusnya. Sebelum kita tutup nih, Pak, ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, boleh dong Pak Dingin nih memberikan pesan-pesan nih buat sobat bersinar yang nonton di rumah. Untuk sober, terkait dengan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika, saya mengingatkan untuk sobat bersih narkotika, jangan sekali-kali menyentuh, mengguna, dan mencoba untuk memakai barang tersebut. Karena apa? Kerugian ada pada diri masing-masing. Jadi saya mengingatkan kembali untuk sober semua, jauhi narkotika. Jauhi narkotika dan tidak usah kenal dengan narkotika. Terima kasih. Nah, keren banget nih sobat. Tadi Pak Dingin nih menyampaikan untuk jangan dekat-dekat narkotika, apalagi kenal sama narkotika ya Pak ya. Sekian sobat ngobrol-ngobrol kita nih pada siang hari ini bersama Pak Dingin. Oke, sampai jumpa di episode sudut pandang selanjutnya, tentunya bersama saya Alfi Pratiwi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.